Assalamualaikum teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur sistem politik. Sistem suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur yang saling berkaitan dan terorganisir sehingga membentuk suatu proses. Sedangkan politik dari kata polis Yunani yang merujuk kepada negara, kota, dan kegiatan pelestarian dan pengembangan kota. Nah, jadi sistem politik berbagai kegiatan dalam suatu sistem bernegara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu sendiri serta melaksanakannya. Selanjutnya, konsep-konsep pokok politik yaitu ada 5. Yang pertama, negara. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, distribusi atau alokasi. Yang keempat, kekuasaan. Dan yang kelima, kebijakan. Selanjutnya, struktur politik. Suprastruktur. Berdasarkan Undang-Undang 1945, sistem organisasi pemerintahan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, disingkat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Presiden, kekuasaan legislatif oleh Presiden dan DPR, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, dan Mahkamah Agung. Nah, itu semua lembaga-lembaga tinggi negara. Infrastruktur. The social political, organisasi sosial politik, segala hal yang berkaitan dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat. Memiliki 5 komponen. Yang pertama, partai politik, yaitu partai yang diakui secara formal oleh pemerintah dan menjadi konsentan pemilu. 2. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang secara formal bukan konsentan pemilu tapi mempengaruhi hasil pemilu. 3. Kelompok penekan, yaitu kelompok yang tidak berkeinginan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tapi berperan dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Alat komunikasi politik, yaitu media massa sebagai penyalur dan pembawa surat rakyat. Dan yang kelima, tokoh politik, yaitu tokoh-tokoh yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk duduk dalam lembaga-lembaga tinggi negara atau kabinet. Macam-macam sistem politik menurut para ahli. Menurut Cartel dan Hertz, pemerintah dari atas oligarki, otoriter, aristokrasi. Pihak yang memerintah hanya beberapa orang atau kelompok kecil. Yang kedua, demokrasi. Pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, yaitu totaliter. Kewenangan pemerintah mencakup segala sesuatu tentang masyarakat. Yang kedua, liberal. Sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur sendiri dan dijamin dengan tata hukum yang telah disepakati bersama. Menurut Almond dan Powell, sistem primitif dan interment kemungkinannya untuk mengubah peranan kegiatan politik menjadi spesialisasi atau lebih otonom sangat kecil karena cara kerjanya hanya sebentar. Yang kedua, sistem tradisional. Pemerintah politiknya beda-beda dan merupakan suatu kebudayaan subjek. Dan yang ketiga, sistem modern. Struktur politik seperti partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan media berbeda, berkembang dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan. Nah, sistem politik otoraki tradisional yaitu ada 5. Yang pertama, kebaikan bersama. Nah, kebaikan bersama, kesamaan dan kebebasan kurang ditekankan dan kurang dijamin. Menekankan pada perilaku kelompok kecil, penguasa dan kolektivitisme yang berdasarkan kekerabatan. Nah, yang kedua, identitas bersama. Identitas bersama ini, pemimpin menjadi lembaga kebersamaan. Dan yang ketiga, hubungan kekuasaan. Ini cenderung bersifat pribadi
negatif dan sebagian kecil bersifat konsensus. Para penguasanya memiliki kekuasaan nyata. Nah, yang keempat, legitimasi kewenangan. Ini bersumber dan berdasarkan tradisi serta turun-temurun oleh pemimpin terdahulu yang dipandang sebagai orang yang harus memerintah. Nah, yang kelima, hubungan ekonomi dan politik. Distribusi tanah sebagai sumber ekonomi kekuasaan sangat tidak seimbang karena adanya jurang antara penguasa dan masyarakat. Sistem politik totaliter. Ada dua macam sistem politik ini. Yang pertama, komunis dan fasis. Keduanya saling menghendaki. Ada tiga hal yang berikut. Pertama, adanya kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan. Kedua, adanya sistem mobilisasi massa. Dan yang ketiga, tempatkannya individu di bawah kehendak partai tunggal atas nama negara. Sistem politik demokrasi. Secara struktural, sistem ini memiliki keseimbangan antara konflik, konsensus, dan memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dengan pemerintah maupun kelompok. Sedangkan sistem politik di negara berkembang dalam pembangunan maupun proses perkembangan politik butuhkan partisipasi masyarakat sehingga segala aspeknya dapat terlaksana dengan baik. Nah, sedangkan sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa demokrasi konstitusional atau parlementer. 2. Masa demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, masa demokrasi Pancasila. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.